Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya di sini di hadapan para praktisi maritim Indonesia yang dibanggakan. Kembali saya akan berbagi perihal kata flag state. Kita sering mendengarkan kata flag state di dalam dunia keseharian kita, di dalam membaca atau membahas masalah aturan-aturan dalam dunia maritim, di dalam berkaitan dengan implementasi daripada aturan-aturan maritim dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat tepat kali ini kita membahas tentang flag state. Namun sebelum kita mulai membahas itu, maka mohon kiranya bisa subscribe, like maupun komen agar kita bisa mendapatkan sharing video-video berikutnya. Mari kita mulai dengan dua kata tadi, yaitu flag dan state. Dua kata ini digabungkan menjadi satu, menjadi flag state. Flag itu artinya bendera dan state itu adalah negara. Jadi flag state itu adalah bendera negara. Lalu kita bertanya kepada diri kita sendiri, bahkan kepada kawan-kawan, kapan kira-kira mulainya atau asal muasalnya kenapa kok menyebutkan kata flag state itu? Mulai kapan itu terjadi? Mari kita coba kita bahas pelan-pelan. Kalau kita membaca sejarah daripada kehidupan Mesir kuno, Mesir kuno atau kerajaan Mesir zaman dahulu, waktu itu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, Mesir adalah satu kerajaan atau suatu negara yang budayanya sangat tinggi. Mereka selalu mengidentifikasi apa-apa yang ada di dalam negara itu maupun di luar negara itu dengan satu simbol, dengan satu identitas. Makanya kalau kita pergi ke Mesir, ada prasasti-prasasti semuanya dalam bentuk simbol. Sehingga simbol ini dirupakan dalam bentuk kode selembar. Itu disebut semacam bendera identifikasi. Kelompok A mempunyai bendera ini, kelompok B mempunyai bendera ini, dan lain sebagainya. Sehingga kata bendera itu asal muasalnya adalah penggunaan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat Mesir kuno 1000 sebelum Masehi. Penggunaan identitas, penggunaan bendera atau kodifikasi yang dilakukan oleh masyarakat Mesir waktu itu menjadi meluas di seluruh jazirah di situ dan bahkan sampai ke lautan. Jadi ke lautan, di semua yang menggunakan laut, memanfaatkan laut juga bisa diidentifikasi. So peradaban Mesir ini berkembang meluas dan bahkan perkembangannya sampai dipakaikan kepada kapal-kapal yang mengarungi sekitar wilayah daratan Mesir. Sehingga Mesir
memberikan kodifikasi dalam bentuk bendera. Kapal A mempunyai bendera ini dan kapal B mempunyai bendera itu. Karena saking luasnya penggunaan identitas, penggunaan kode, penggunaan simbol, penggunaan bendera ini, maka di lautan atau di daratan, terutama di lautan, itu bagaimana untuk membedakan kapal dari satu wilayah A, wilayah B, wilayah C, maka bendera itu menjadi satu patokan, satu identitas, sehingga dipakaikan bendera itu menjadi identitas suatu bangsa atau identitas suatu negara. Dari situlah asal muasalnya bendera dipakaikan untuk menentukan identitas negara masing-masing, identitas bangsa masing-masing. Pada awalnya, bendera yang ada di atas kapal itu dianggap sesuatu yang tidak penting. Dianggap sesuatu, ini hanya sekedar suatu identitas, dan dianggap tidak penting. Tapi tatkala ketika kapal itu sudah mulai menjauh, banyak kapal yang menjauh dari negaranya sampai tidak bisa kelihatan, bahkan di cakrawala, maka kapal-kapal itu semakin jauh, semakin tidak bisa terdeteksi, dan semakin tidak bisa diidentifikasi oleh orang lain yang ada di negara lain. Sehingga dari saat itulah maka bendera negara yang ada di atas kapal menjadi sangat penting sekali. Kemudian diperkuat dengan suatu kasus, yaitu kejadiannya adalah tahun 351 sebelum Masehi, ya. Itu ada kapal yang tidak mempunyai bendera kemudian memasuki wilayah Palestina, sehingga dipermasalahkan bahwa kapal itu milik dari siapa, negara mana, dan ikut aturan apa. Sehingga kapal-kapal yang mengibarkan bendera itu merupakan satu kesatuan, bagaikan suatu ikatan. Dia menggunakan aturan mana. Dan kapal-kapal yang tidak menggunakan bendera, maka kapal-kapal itu tidak mempunyai kebebasan memasuki wilayah negara lain. Akhirnya ditetapkan pada tahun 1941 bahwa setiap kapal harus dilengkapi bendera. Bila tidak dilengkapi bendera, maka kapal itu tidak mempunyai kebebasan memasuki teritorial dari negara lain. Sehingga bendera yang ada di atas kapal adalah merupakan bagian hukum, ya. Bagian hukum dan rezim hukum mana yang dipergunakan untuk kapal itu. Guna apa? Guna untuk ketertiban umum, ketertiban para pengguna kapal. Baik kapal-kapal yang ada kapal-kapal yang ditetapkan di teritorial negaranya, namanya kapal-kapal High Sea Convention atau konvensi laut lepas, dan diperkuat pada tahun 1982 diterbitkannya namanya UNCLOS 1982. Sehingga sejak saat itulah maka kata-kata atau kata flag state menjadi
dibakukan di seluruh dunia dan akhirnya kita pakaikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bisnis kemaritiman. Demikianlah sharing ringkas dan singkat dari kami. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua sebagai praktisi maritim di Indonesia. Agar bisa mendapatkan video lain, sharing lain, bisa kiranya untuk melakukan subscribe, like, dan komen. Semoga sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.